di saat itu aja aku pernah juga ngalamin fase dimana kayak kok Tuhan tuh gini sama aku banyak ya. banget cobaannya ya. Iya, udah diambil ibu aku, ikut lomba aku nggak dipermudah. Yes. Terus selama ikut audisi itu juga kan aku kan menjalani pengobatan tuh selama 6 bulan itu. Bayangin aja aku lagi lomba nyanyi di ajang sebesar itu, Yes. which is itu adalah mimpi mungkin semua penyanyi ya Yes. yang ada di Indonesia ya khususnya. Tapi pas aku dapat kesempatan itu ternyata aku tuh harus mengalami nodul saat itu. Apa tuh? Jadi pembengkakan di pita suara aku. Saat itu yang aku lakuin adalah aku masuk kamar mandi, terus aku marah semarah-marahnya. Aku luapin semua energi negatif yang ada di diri aku gitu. Sampai aku bilang, Tuhan kalau memang Tuhan pengen saat itu ya digarisin aku udah naik ke atas panggung, aku nyanyi jelek, terus aku bakalan mungkin dihujat judges atau dihujat netizen, aku nggak akan mundur, aku bilang. Gue punya Sabrina Leonor. Hai, halo Kak. Bina, apa kabar? Baik Kak. Aku langsung kaget dengan hacknya tadi. Oh iya, apakah benar 11 bulan itu? Itu katanya kalau misalkan suka nonton di TikTok itu hook-hook kayak gitu bikin orang jadi standby dengerin. Oh Terus, gitu. apakah benar itu nanti kita akan bahas sama Sabrina Leonor. Ntar mereka nungguin bener gak dibahas. Padahal belum tentu secara ilmiahnya. Padahal belum tentu. Oh iya. Yang penting menarik sih. Yang penting menarik. Iya, benar. Tapi yang juga menarik, Global People, Bina ini adalah salah satu orang kalau misalkan kamu ngikutin perkembangannya di sosial media atau pemberitaan, dalam beberapa bulan terakhir tuh kayaknya perasaan diaduk-aduk ya Bina ya. Banget sih. Banget ya. Banget. Ya. Gimana caranya agar Bina bisa kembali menjadi orang yang happy kayak gini? Mungkin Global People ada yang gak ngeh ya sama ceritanya bahwa I'm sorry to say this, tapi beberapa bulan yang lalu Bina baru saja kehilangan nenek yang biasa Bina panggil ibu. Oh iya. Dan juga kisah cinta yang kalau misalkan ngelihat di singlenya Bina yang baru ini, video klipnya kok kayaknya agak sedikit relate deh. Iya. Gimana ya kalau ngebangunnya ya? Sebenarnya aku nggak punya cara apapun sih Kak. Cuman ya balik lagi aku cuman menerima kalau sekarang mungkin posisinya aku harus ngerasain hal itu gitu. Karena aku balik lagi ya, manusia tuh pasti nggak akan mungkin ya bahagia terus-terusan. Setuju. Gitu kan. Terus kalau aku juga ngasih mindset ke diri aku kalau aku ngerasain hal yang kayak sekarang mungkin aku ngerasanya berat, itu bukan cuma aku doang yang ngerasain. Yes. Supaya aku nggak merasa Tuhan tuh membeda-bedakan aku. Benar. Atau kayak aku membuat kok aku diginiin banget sih. Nah, biar nggak ada rasa victim itu. Ya. Jadi aku membuat di kepala aku enggak semua orang tuh mengalami perasaan ini. Cuman memang fasenya mungkin nggak selalu sama dan mungkin level beratnya mungkin nggak selalu sama setiap orang. Tapi gitu. sorry motong nih, Bina. Tapi ada orang-orang yang ngerasa kayaknya Tuhan kenapa beban gue tuh berat banget. Kayaknya gue ngeliat orang lain, tetangga gue atau mungkin saudara, kakak adik nggak punya masalah seberat gue. Iya. Maksudnya kan ini Bina ini di umur yang kurang lebih 24 tahun ya Bina ya, bisa punya kekuatan itu yang memberikan yang menjadi penguatnya Bina, yang secara spiritual ya seenggaknya ya. Karena banyak orang yang akhirnya kayaknya gue mau mengakhiri hidup deh dalam tanda kutip ya. Iya. Oh banyak banget Kak sebenarnya pun dalam perjalanan Idol kemarin itu kan juga struggling luar biasa. Bayangin aja aku lagi lomba nyanyi di ajang sebesar itu, which is itu adalah mimpi mungkin semua penyanyi ya yang ada di Indonesia ya khususnya. Tapi pas aku dapat kesempatan itu ternyata aku tuh harus mengalami nodul saat itu. Apa tuh? Jadi pembengkakan di pita suara aku yang saat itu kalau itu adalah modalnya padahal ya. Iya, padahal pita suara itu kan adalah modal utama dari aku ikut lomba nyanyi ini. Dan saat itu tuh sampai aku tuh sama dokter sebenarnya disarankan untuk vocal rest dulu. Jadi secara tidak langsung adalah mengundurkan diri kan. Vocal rest itu sampai nggak boleh ngomong juga apa sampai nggak boleh ngomong. Iya, sampai nggak boleh. Padahal karena waktu itu lagi ada perlombaan gitu kan. Nah itu di saat itu aja aku pernah juga ngalamin fase dimana kayak kok Tuhan tuh gini sama aku banyak banget cobaannya ya. Iya, udah diambil ibu aku, ikut lomba aku nggak dipermudah. Terus selama ikut audisi itu juga kan aku kan menjalani pengobatan tuh selama 6 bulan itu. Dan yang tadinya pengobatannya dari sebulan sekali, 2 minggu sekali, sampai mendekati hari H itu seminggu 3 kali untuk suntik. Dan itu aku lakukan pribadi. Jadi kayak apalagi sih yang aku kurang gitu kalau di dalam pikiran manusia ya. Tuhan maunya apa lagi sih? Sampai ada momen waktu itu aku mau nyanyi, mau masuk top 5, ternyata aku udah suntik, udah apa dan segala macam, udah nih pas hari H suaraku hilang.
akhirnya gimana tuh mengatasi, menyiasati, karena hari itu kan harus tampil. Itu selangkah lagi untuk masuk top 5. Setelah itu bakalan libur 2 minggu gitu kan. Aduh, saat itu yang aku lakuin adalah aku masuk kamar mandi, terus aku marah semarah-marahnya. Aku luapin semua energi negatif yang ada di diri aku gitu. Sampai aku bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan pengen saat itu ya digarisin aku udah naik ke atas panggung, aku nyanyi jelek, terus aku bakalan mungkin dihujat judges atau dihujat netizen, aku nggak akan mundur, aku bilang. Kalau emang Tuhan mau kayak begitu, aku nggak akan mundur, aku akan tetap naik ke atas panggung itu. Jadi dengan posisi aku tuh udah make up, udah hairdo, udah dengan gaun aku saat itu pakai gaun warna hijau kan. Jadi udah full untuk mau naik. Tapi terus itu aku keluarin semua emosi aku dan hopeless. Sebenarnya tuh Tuhan tuh gini loh, kalau aku ngerasanya gini ya. Tuhan tuh kayak kadang suka bikin aku dibikin se-hopeless mungkin supaya aku datang ke dia. Oh ya, nice. Iya gak sih? Iya. Karena selama ini aku ngerasa aku bisa cover sendiri, aku bisa, kalaupun sakit aku masih bisa ke dokter, aku ngerasanya kalaupun sakit aku masih bisa suntik, aku masih bisa ini. Tapi dia bikin saat itu aku seperti tidak punya pilihan. Supaya apa? Supaya itu dia pengen aku ngadu, dia pengen aku datang. Dan ketika aku naik ke atas panggung itu, aku nyanyi, alhamdulillah nggak tahu dari mana keajaiban, dari mana suaraku ada. Wow, it's a miracle ya. Iya. Gila. Dan itu kayak di situ akhirnya aku kayak aku berhenti untuk putus asa. Aku berhenti untuk terus membuat diri aku tuh kayak aku korban dan aku tersakiti, aku si paling, aku berhenti untuk melakukan itu. Nice. Ya karena ternyata pertolongan Tuhan tuh ada gitu loh. Dan mungkin global people juga mungkin gak juga banyak yang tahu bahwa sebenarnya Bina ini orang yang dulu pernah merantau ke Jakarta ya, sejak kuliah, sempat juga kerja di televisi, dan memang dari dulu nggak mudah ya semuanya. Nggak mudah, datang ke Jakarta dengan modal nekat doang, nggak punya kenalan siapa-siapa. Berawal dari aku ikut lomba nyanyi di salah satu stasiun televisi, habis itu aku akhirnya bisa punya link untuk kerja di sana. Ya udah. Tidur, kalau misalkan mau tidur di kantor, tidur kalau ada numpang kos-kosan teman gitu. Pokoknya tidur itu dulu nomaden banget Kak. Jadi kayak bisa 2 hari di mana. Terus nanti kalau pulang kantor juga ngeliat teman-teman yang kira-kira yang mana nih yang kayaknya bisa nganterin gitu-gitu. Iya. Jadi kayak benar-benar survive-nya tuh wah. Kemarin itu Bin, ada museum di Prancis namanya Museum Louvre, yang baru aja kehilangan koleksinya. Salah satunya adalah koleksi peninggalan mahkota seorang ratu. Oh wow, baru banget kemarin. Dan itu aksinya cuma butuh waktu sekitar 4-7 menit. Barangnya tiba-tiba hilang. Kok bisa Kak? Sekarang semua polisi di Prancis ditugasin untuk menemukan barang-barang yang hilang ini. Padahal udah dijaga ketat banget ya. Sudah dijaga sangat ketat, CCTV di mana-mana, ada sensor supaya kalau misalkan megang kacanya aja udah ketahuan bunyi. Iya. Kita kan sering banget nonton ya di film-film. Iya. Gimana caranya pencurian di museum-museum gitu. Iya.